Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali dalam mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Pada kompetensi dasar yang ke-9 ini yaitu tentang menganalisis pemasaran produk. Anak-anak, ini adalah pertemuan yang kedua ya. Nanti Ibu akan membagi ke dalam 2 video. Untuk video yang pertama ini, Ibu akan memberikan materi tentang konsep inti dan perencanaan komponen pemasaran produk. Nah, anak-anak, silakan kalian perhatikan materinya ya. Secara umum terdapat 3 komponen utama pemasaran, yaitu 1. Outlook. Komponen ini adalah kondisi sebelum melakukan pemasaran untuk mendapatkan gambaran bisnis di masa depan. Perlu dilakukan perencanaan dengan analisis berdasarkan 4 fakta, yaitu change, yaitu perubahan teknologi, kondisi ekonomi, kekuatan politik, hukum, kekuatan sosial, kultural, dan pergeseran pasar. Yang B adalah kompetitor, yaitu pesaing dan situasi persaingan. C. Customer, yaitu situasi pelanggan. D. Company, yaitu kondisi internal perusahaan. Kemudian, analisis ini dapat memberikan informasi tentang hal-hal sebagai berikut ya. A. Kondisi yang ada di perusahaan dan perkembangan mutakhir perusahaan. B. Gambaran tentang profil lingkungan, bisnis masa depan perusahaan, dan kondisi internal terkait siapa saja yang akan menjadi pesaing, bagaimana prioritas dan preferensi pelanggan agar bergeser atau peluang bisnis apa yang akan muncul dan bagaimana membangun kompetensi supaya dapat mengeksplorasinya. Komponen yang kedua adalah arsitektur. Arsitektur ini terbagi menjadi 3, yaitu arsitektur strategi, arsitektur taktik, dan arsitektur value. Sekarang kita akan bahas satu persatu. Untuk arsitektur strategi, ini adalah cara yang akan kita lakukan untuk dapat merebut pasar dalam peta persaingan dan dalam melakukan penjualan. Strategi yang akan kita lakukan adalah 1. Segmenting, yaitu suatu proses untuk membagi atau mengelompokkan konsumen dalam kotak-kotak yang lebih terperinci. 2. Targeting, yaitu target market atau sasaran pasar yang merupakan satu atau beberapa segmen pasar yang menjadi fokus kegiatan-kegiatan pemasaran. 3. Positioning, yaitu memenangkan dan menguasai benak pelanggan melalui produk yang ditawarkan. Nah, ini adalah strategi-strategi kita yang akan kita lakukan ya, yaitu membagi atau mengelompok-kelompokkan konsumen sesuai kriteria-kriteria tertentu, misalkan sesuai dengan usianya atau jenis kelaminnya atau kebutuhannya gitu ya. Kemudian target pasar ini apakah untuk usia muda ataukah usia tua ataukah untuk masyarakat desa atau masyarakat kota. Kemudian kalau untuk positioning ini adalah mempengaruhi kepada masyarakat agar masyarakat tetap memilih dengan produk-produk yang kita tawarkan. Yang B adalah taktik, yaitu cara membuat market share atau memenangkan pasar. Hal ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. 1. Differentiation, yaitu upaya merek atau usaha untuk menciptakan perbedaan di antara produk para pesaing dalam rangka memberikan nilai tambah yang terbaik kepada pelanggan. Kemudian 2. Marketing mix, yaitu sebuah cara memiliki keunggulan pada produk atau pada produk, harga, tempat, dan promosi. Kemudian selling, yaitu cara menjual dan menciptakan hubungan jangka panjang dengan pelanggan melalui produk atau jasa perusahaan. Nah, ini maksudnya kita harus membedakan produk-produk kita itu dengan produk-produk pesaing, yaitu dengan cara memberikan merek yang gampang dan mudah untuk diingat oleh masyarakat, sehingga masyarakat apabila membutuhkan suatu produk bisa mengingat merek-merek kita. Kemudian kita dapat memberikan kelebihan-kelebihan atau keunggulan-keunggulan pada barang-barangnya, kemudian memberikan harga lebih murah dari pesaingnya, kemudian tempat yang strategi, dan
cara mempromosikan yang baik sehingga masyarakat akan tertarik dengan produk kita. Bisa melalui online maupun bisa melalui offline. Kemudian untuk selling ini adalah kita berusaha untuk membangun hubungan dengan pelanggan baik jangka pendek maupun jangka panjang ya, melalui produk-produk kita. Yang C adalah value, yaitu cara memenangkan pasar dengan memberikan nilai lebih kepada pelanggan. Hal ini dapat dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut ya. 1. Brand atau merek. Ini merupakan indikator nilai tambah yang ditawarkan kepada pelanggan. Merek ini merupakan aset yang menciptakan value bagi pelanggan. Dengan memperkuat kepuasan dan loyalitasnya, merek dapat menjadi alat ukur bagi kualitas value yang ditawarkan. Kemudian yang service ini adalah pelayanan terhadap pelanggan, yang intinya memberikan kepuasan kepada pelanggan. Jangan sampai dalam memberikan pelayanan tersebut, pelanggan merasa kecewa dengan pelayanan kita. Kalau pelanggan sudah kecewa dengan pelayanan kita, maka pelanggan tersebut akan berpindah ke produk orang lain atau pesaing kita ya. Kemudian proses. Proses ini dalam pemasaran yang mencerminkan kualitas atau mutu, biaya, dan pengantaran produk atau delivery dari perusahaan kepada pelanggannya. Artinya, bagaimana cara kita menyampaikan pemasaran tersebut kepada pelanggan, baik dalam hal kualitas barang, biayanya murah atau tidak, maupun bagaimana cara kita mengantarkan atau menyampaikan produk-produk kita itu kepada pelanggan kita. Tadi yang pertama adalah outlook, kedua adalah arsitektur, yang ketiga adalah sekarang score record. Score record ini merupakan penyeimbang nilai tambah kepada 3 kelompok utama, yaitu pelanggan, masyarakat, dan pemilik saham. Nah, setelah merancang arsitektur, sebuah kegiatan usaha ini harus memasarkan produk atau jasanya kepada target yang tepat. Anak-anak, kita dapat juga membuat perencanaan komponen pemasaran secara sederhana ya. Sekarang kita akan memberikan contohnya. Ini adalah contoh pembuatan format komponen pemasaran usaha penjualan toko lampu hias online. Kita lihat ya. Komponen marketingnya itu yang pertama adalah outlook. Outlook tadi ada 4 ya, ada chain, kompetitor, customer, dan company. Nah, sekarang untuk chain ini adalah karena dengan adanya perubahan kebudayaan, perubahan zaman, perubahan teknologi, sekarang masyarakat kalau membeli barang-barang sudah mulai menggunakan online ya. Jadi dalam memasarkan nanti kita harus menggunakan berbagai media online. Itu cengnya ya. Kompetitor ini artinya bahwa kita harus bersaing dengan para pesaing kita yang ada di luar sana. Kemudian kita harus bisa berkreatif dan mempunyai ide-ide sendiri, yaitu dengan mendesain lampu hias sendiri yang bagus dan dijual dengan harga yang lebih murah dari merek-merek ternama. Itu ya, kompetisi seperti itu. Kemudian untuk customer ini adalah gambaran perencanaan target pelanggan. Untuk keluarga muda ini menyukai desain lampu hias yang modern. Kemudian untuk usia muda, matang, dan belum menikah ini membutuhkan lampu hias untuk menambah dekorasi rumah dan seterusnya ya. Kemudian company yaitu usaha melakukan produksi atau made by order ya, sesuai dengan pesanan untuk beberapa model tertentu. Kemudian ini usaha juga memiliki stok lampu hias yang ready tetapi untuk jenis stok tertentu saja. Yang kedua adalah arsitektur strategi. Ini memuat ada segmenting yang meliputi untuk pelanggan berusia 21 sampai 55 tahun, kemudian laki-laki dan perempuan untuk perusahaan, kemudian targetnya siapa? Ini untuk karyawan, ibu rumah tangga, dan eksekutif muda, juga perusahaan modern. Kemudian positioning ini adalah dekorasi ruangan modern dan masa kini yang membutuhkan lampu hias kekinian. Kemudian
tampil modern dengan lampu hias tidak selalu mahal. Kemudian untuk arsitektur taktik ini ada 3. Yang pertama adalah differentiation, ini meliputi perbedaan dengan usaha sejenis adalah bahan bakunya. Nah, ini menggunakan bahan besi bekas sehingga ramah lingkungan. Kemudian desain dilakukan sendiri dan diproduksi dalam jumlah terbatas. Kemudian untuk marketing mix-nya ini adalah memberikan keunggulan-keunggulan pada bidang produknya, yaitu lampu hias yang desainnya modern, kekinian, dan terbatas jumlah produknya. Untuk harganya secara ekonomis bersaing mulai dari 100.000. Kemudian untuk lokasi penjualan online dengan wilayah jangkauan seluruh Indonesia. Dalam promosi, dengan melakukan promosi di media sosial, kemudian marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Untuk selling, ini cara penjualan dilakukan dengan membuat toko online yang dipromosikan melalui media sosial, Instagram, dan Facebook. Kemudian juga menjaring YouTuber dan selebgram yang memiliki follower banyak untuk menjadi reseller dan memberikan komisi 20% untuk setiap produk yang terjual oleh mereka. Itu taktiknya ya. Kemudian yang ketiga adalah arsitektur value. Ini meliputi brand, service, dan proses. Brand ini atau merek toko online adalah The Light ya, ini mereknya. Nanti kamu juga memberikan merek pada produk kamu ya. Kemudian service ini adalah pelayanan, yaitu menyediakan admin toko online yang ramah dan informatif. Kemudian pelanggan yang ingin bertanya tentang produk akan direspon dengan segera, tidak lebih dari 5 menit. Kemudian melayani konsultasi desain interior yang dipadukan dengan lampu hias. Untuk prosesnya memiliki desain orisinal yang khusus dijual di toko online. Kemudian dilakukan terbatas untuk tiap model yang dikeluarkan. Kemudian dapat mengirim melalui paket dengan berbagai pilihan, mulai dari yang paling cepat hingga yang paling murah. Kemudian produk dikirim dengan kemasan yang terjaga dan dapat ditukar dengan bebas biaya jika ada kesalahan pengiriman dari toko kita. Yang ketiga adalah score record, yaitu kartu nilai. Ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah customer value. Ini akan mendata pelanggan-pelanggan yang loyal dan menjadi pelanggan. Kemudian memberikan diskon khusus di acara tertentu kepada pelanggan yang setia. Juga memberikan katalog online tentang info terbaru dari produk lampu hias kita. Kemudian people value ini mendata orang-orang terbaik yang bekerja sama dengan kita, mulai dari bagian produksi, tenaga penjualan, hingga tenaga administrasi, dengan memberikan bonus-bonus jika mencapai kinerja yang baik. Kemudian bekerja sama dengan beberapa penyalur bahan besi bekas agar menjadi usaha yang ramah lingkungan. Shareholder. Untuk shareholder value ini secara transparan para pemilik modal yang akan bergabung untuk berinvestasi di usaha kita, kemudian dapat juga bergabung dalam usaha dan mendapatkan bagi hasil keuntungan secara jujur.